Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatullahi taghsyal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin matasalatil uyunu bin nazar wa tazakhrafatil araduna bil matar wa hajja hajjun wa i'tamar wa labba wa halaka wa nahar wa tafa bil baitil atiqi wa qabbal hajar wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Puja puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini Allah taala berikan kita nikmat afiat, sehat, wasalamah sehingga dapat berkumpul di majlis ta'lim yang penuh barokah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam marilah sama-sama kita sampaikan ke hadibahan junjungan Nabi besar kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga besarnya, sahabatnya, ahlul baitnya, tabi'in, tabi'in, dan mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah nanti kita dapat berkumpul dan berjumpa bersama Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini pada malam Selasa pekan ketiga di kediaman Bang Ahmad Mustaqim beserta istri dan anak-anaknya, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan dan rezekinya, selalu diberi kesabaran dan ketabahan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita semua yang menyempatkan hadir di sini, semua dari kita akan mendapatkan manfaat untuk kehidupan kita. Allah berkahi hidup kita dan Allah Ta'ala jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh dan soleha. Allah memudahkan segala urusan dan perbuatannya di dalam ketaatan menuju Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke dalam hadis ke 42. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Rawahul Muslim. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Hadis ke-42, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukuplah bagi seseorang itu disebut atau dikategorikan. Cukuplah seorang tersebut disebut atau dikategorikan atau digolongkan sebagai pendusta, sebagai pembohong dari perkataan atau percakapan yang hanya ia dengar. Cukuplah seorang itu disebut, dikategorikan sebagai pendusta, pembohong, jika dia membicarakan hanya yang ia dengar. Nanti kita jelaskan satu persatu. Kafa, di sini maksudnya apa? Yakfihi dzalika. Cukup. Kafa ini cukup. Udah, ini orang udah termasuk dari kategori tersebut. Al-mar'u adalah seseorang atau asyakhsu, pribadi, seseorang. Al-kadzib, al-ikhbaru bighairil waqi'. Dusta adalah memberikan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. At-tahditsu, al-ikhbaru, penyampaian berita atau memberitahukan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cukuplah. Artinya orang itu dikategorikan, waliyadzubillah, orang itu dikategorikan, kita itu dikategorikan sebagai orang yang berbohong jika kita menyampaikan sesuatu yang hanya kita dengar. Contoh, ada
dari kerabat kita atau dari teman-teman kita menyampaikan berita, masa si fulan mencuri misalnya. Yang bener, iya dia mah suka ngambil barang-barang di tempat kerjaan misalnya. Karena kita dengar dari teman kita tuh, dia ngelihat misalnya, tapi kita nggak ngelihat, yang ngelihat teman kita. Si fulan suka ngambil barang di kantor misalnya, dijual-jualin. Yang cerita sama kita mungkin ngelihat, atau juga bisa jadi dia dapat cerita lagi dari orang lain, dia nggak ngelihat. Ya, ada orang cerita, si A cerita sama kita nih, aku ngelihat dia ngambil barang yang bukan haknya kemudian dijual atau dibawa pulang. Sedangkan yang A ini ngomong ke kita belum tentu juga dia ngelihat langsung. Ya kan kita nggak tahu apakah benar dia ngelihat langsung, apakah dia cuma juga dengar lagi dari orang lain, apakah karena dia melihat barang yang hilang tahu-tahu ada di rumahnya, tapi bisa jadi barang yang sama bukan dia ngambil. Nah, maka dari itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW mengkategorikan cukuplah seseorang itu diikut juga bohong, dibilang berdusta, kalau ia hanya mendengar kabar tanpa ia melihat. Artinya dia cuma dengar tapi dia tidak melihat langsung, tidak melihat dari sisi-sisinya, dari sisi orang yang lain yang diceritakan kejelekannya, atau mungkin dia tidak punya buktinya. Nah, jika kita dihadapi sesuatu itu kan berarti nggak pasti, benar nggak? Sesuatu itu kan bisa nggak pasti, bisa benar, bisa juga bohong. Bisa juga karena si A tadi cerita kayak begitu, dia nggak seneng sama orang itu, sehingga mencari sesuatu teman biar banyak orang itu jadi banyak yang musuhin. Bisa nggak begitu? Bisa. Akhirnya dengan hati yang lugu, tanpa kita dengan hati yang luas, kita ikut-ikutan. Parah juga ya dia. Wah, kacau juga ya dia. Ngeri ya, hati-hati ya sama dia. Padahal kita baru dengar kayak gitu doang. Nah, inilah yang harus difilter ketika kita mendapatkan kabar dari seorang. Betul apa tidaknya, apakah ditambah-tambahkan, apakah dikasih bumbu yang berlebihan, ataukah dia mencari dukungan agar dia punya kekuatan agar orang yang kita tidak sukai itu menjadi lemah karena nggak ada temannya lagi misalnya. Dan ini sesuatu yang sangat merugikan kita. Lau lam yakun lirrajuli innamal ismu tuhdithu bi kulli ma yasma'uhu min ghairi bayyinatin annahu sidqun am kadibun yakfihi minal ism. Seandainya nih, nggak mungkin tapi seandainya kita nggak punya dosa, seandainya nih ya, ini kan perumpamaan, seandainya kita nggak punya dosa nih, seandainya kita nggak punya dosa, tapi kita ceritain yang kayak gini kepada orang lain, kita dapat kabar nggak jelas, bener apa enggaknya, buruk apa enggaknya kita nggak tahu, akhirnya kita cerita lagi emang yang kayak temen lain ceritain, ada kabar baru nih, dapat kabar, ini masih hot nih beritanya nih. Nggak ada yang tahu nih, baru aku doang yang tahu. Ada fulan keburukannya begini, yang kita bakal semua pasti nggak nyangka deh, misalnya. Nah, kita dengan cerita seperti itu, meskipun kita tadi nggak punya dosa sekalipun, meskipun kita nggak punya dosa atau sedikit dosa kita, maka itu sudah cukup dosanya besar bagi kita. Wal'iyadzubillah. Dan ini sering terjadi di kehidupan lingkungan kita sehari-hari, baik di lingkungan tempat tinggal kita, maupun di luar rumah kita, di kerjaan, atau di tongkrongan, ataupun tempat yang lainnya. Dan ini sudah menjadi hal yang sering terjadi dan juga mungkin sesuatu hal yang wajar. Nah, ini mesti kita renungi. Bisa jadi hal-hal yang kita ikut-ikutan nyampein sesuatu yang nggak jelas, benar atau salahnya, akhirnya itu yang sering kita lakuin, ikut-ikutan ngomongin orang, atau ikut-ikutan dan menjelekan orang tanpa tahu yang sebenarnya. Akhirnya ini karena kita anggap ini dosa kecil, padahal sebenarnya dosa ini dosa yang besar. Lama-lama hal yang biasa, yang sesuatu besar kita anggap kecil. Nah, mungkin bisa jadi ini yang menjadi penghalang-penghalang rezeki masuk ke dalam diri kita, ke keluarga kita. Maka dari itu, ayolah ikhwan,
kita hindari. Kalau dapat kabar kayak gitu, mendingan kita nggak mau tahu udah. Kalau perlu kita pesenin nama yang nyampein. Udah deh lu kalau ngomongin, kalau mau cerita jangan cerita yang begitu. Udah, dosa gue udah banyak gitu aja udah. Dosa gue, atau enggak cerita apaan kayak, cerita bola kayak, cerita yang ngasilin duit kayak. Ngapain cerita yang nggak ada manfaatnya buat diri kita? Emang kadang-kadang setan demen yang begitu-begitu. Wah, kabar baru nih. Wah, gue udah tahu nih aibnya dia nih. Aku udah tahu nih celahnya dia nih. Kalau macam-macam kartunya ada sama aku. Kadang-kadang di diri kita ada perasaan-perasaan seperti itu. Tapi ayolah ikhwan, lebih baik sesuatu yang seperti itu kita hindari dan kita jauhi. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena kalau kita ceritain apa, kita nggak bakalan selamat dari dusta. Mesti ada dustanya. Jarang orang itu cerita benar semuanya. Ada aja yang ditambahin, kecuali yang nyeritain itu ulama yang soleh, alim as-soleh, orang alim yang soleh. Mereka tidak mau mungkin menceritakan sesuatu yang bukan sebenarnya terjadi. Karena apa? Tahu dosanya. Nah begitu. Berarti kalau ulama yang soleh udah cerita, berarti itu sesuatu sudah yang benar. Nanti ada hadis yang kita akan pelajari, mimpinya orang soleh itu jadi petunjuk. Mimpinya orang soleh itu menjadi petunjuk buat kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan ini juga, hadis ini mengajarkan kita untuk tabayun terlebih dahulu. Makanya kita dengar kata tabayun itu apa artinya? Untuk meneliti, untuk menjelaskan dulu terlebih dahulu tentang sesuatu, kecuali sudah tahu benar apa salahnya. Kita dengar nggak dari satu sisi, kita dengar dari sisi A seperti apa, dari sisi B seperti apa, dari C gimana. Kadang-kadang kalau ditanya lagi keterangannya ada yang berubah, atau mungkin yang tadinya terlalu berlebihan mungkin nanti dikurang-kurangin, atau yang tadinya dia tidak mau buka sebenarnya terjadi, akhirnya dibuka sebenarnya sesuatu yang terjadi. Artinya kita harus melihat daripada segala sisi. Ini pentingnya daripada tabayun. Dan pentingnya juga bagi kita untuk tidak berbicara tanpa dasar atau tanpa sesuatu yang sudah jelas. Yang mana kalau kita asal ngomong bisa menuntun kita kepada sesuatu yang membuat kita tidak ada manfaat atau membuat kita jadi tidak selamat. Maka dari itu kita jaga sekali perkataan daripada yang keluar daripada lisan kita. Jangan ikut-ikutan seperti itu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mendingan kita ngomongin kebaikan orang. Mendingan kita ngomong, oh dia Masya Allah orangnya baik. Oh Masya Allah dia orangnya ramah. Gitu. Jadi di hidup kita menjadi manfaat. Hati juga, hati kita nggak sempit jadinya. Kalau kita ngomongin kebaikan, hati kita menjadi luas. Tapi kalau kita mikir sempit, mikir yang negatif terus, negatif thinking sama Allah, negatif thinking sama orang, hati kita menjadi sempit sehingga kitanya jadinya apa? Gampang stres, gampang sumpek, gampang tersinggung, gampang bahasa sekarang gampang baper. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang fasik membawa suatu berita, maka telitilah, maka tabayyunlah. Apa yang kita bisa ambil daripada hadis ini? Yang pertama adalah at-tasabbut min al-ikhbar wa 'adamu tasdiqi kulli ma yuqal. Kita pastikan kebenaran berita. Validasi dulu ini berita. Apalagi sekarang ada zaman medsos ini, kita dapat berita kita langsung main share. Jangan sampai kita punya dosa jariah. Wal iyadu billah. Jadi kalau ada sesuatu yang enggak jelas sifatnya, jangan kita main share atau kita bagikan, jangan. Begitu juga nge-like. Like itu berarti berkontribusi juga kita. Berarti kita setuju sehingga orang melihatnya, wah ini banyak yang nyukai ini video. Oh berarti benar nih. Kita ada adil di situ. Waliyadzubillah. Jadi kita pastiin kebenaran berita dan tidak membenarkan setiap apa yang dikatakan. Lihat dulu media. Kadang-kadang media ini pengen viral, biar banyak yang nonton, viral, FYP,
Apa bahasa sekarangnya? FYP. Apa itu singkatannya? For your fact. Jadi kalau kita buka pertama kali yang muncul itu namanya FYP. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian yang kedua apa? Az-jazru 'anit tahadduts. Az-jazru 'anit tahadduts bi kulli ma sami', fa innahu yasma'u sidqa wal kadhib. Adanya larangan kita menceritakan semua yang kita dengar. Adanya larangan untuk menceritakan sesuatu yang kita dengar. Karena seseorang mendengar hal yang benar dan juga ada yang dusta. Karena cerita itu mesti ada yang benar juga ada yang dusta. Makanya kita dilarang untuk menceritakan semua yang didengar. Artinya apa yang baru kita dengar doang, baru apa bahasanya kabar-kabar angin doang, kita jangan langsung asal sampein. Kita harus tabayun dulu. Kita harus teliti dulu. Kita harus validasi terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hati kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan daripada hati kita dan diluaskan juga daripada rezeki kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di yaumil qiyamah bersama Rasulullah SAW, dan mudah-mudahan kita diberi kekuatan sehingga dapat menghadapi kehidupan dengan sabar, dengan teguh dan juga dengan kita berpositif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.